There's nothing in the world like action park. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita akan melihat 10 wahana taman hiburan yang ditutup setelah orang meninggal. Yeah, I'd rather not talk about what I saw. Untuk daftar ini, kita melihat wahana taman hiburan yang harus ditutup setelah kecelakaan tragis. Beritahu kami di komentar roller coaster mana yang masih berani kamu kendarai. Fujin Raijin 2, Expoland. Pernah menjadi salah satu taman hiburan utama Jepang, Expoland Osaka menghibur pengunjung selama beberapa dekade hingga kecelakaan tragis pada tahun 2007. Bagian dari Fujin Raijin 2, sebuah roller coaster tergelincir dan seorang mahasiswa berusia 19 tahun kehilangan nyawanya. Selain kematian, puluhan lainnya terluka dan banyak yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Penyebab kecelakaan, wahananya telah diabaikan selama 15 tahun dan wahananya akhirnya tidak dapat menangani beban lagi karena tidak pernah diganti. Expoland tidak pernah bisa pulih dari kecelakaan itu karena tidak ada yang mau pergi lagi. Dan kurang dari 2 tahun kemudian, pada tahun 2009, seluruh taman ditutup untuk selamanya. Fairhope, Schlitterbahn, Kansas City. Seluncuran air ini pernah menjadi daya tarik utama di Taman Air Schlitterbahn di Kansas City. Bahkan menerima penghargaan dan sempat menjadi seluncuran air tertinggi di dunia. He's not moving, that's my boy. Tapi itu berubah setelah kecelakaan mengerikan pada tahun 2016. Perbedaan berat di rakit menyebabkan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, Caleb Schwab, kehilangan kepalanya setelah rakit melayang di udara dan menabrak tiang. Schwab juga putra Scott Schwab, seorang politisi Partai Republik di Kansas. Perancang wahana itu mengajukan tuntutan pidana terhadap mereka atas pembunuhan tingkat 2, tapi kasus itu dilempar keluar pengadilan. Tidak ada yang mengendarai Fairhope lagi setelah kecelakaan itu, dan sejak itu dihancurkan. Perilous Plunge, Knott's Berry Farm. Pada tahun 2001, wahana Perilous Plunge di Knott's Berry Farm di California menyebabkan kecelakaan fatal hanya 1 tahun setelah dibuka pada tahun 2000. Seorang wanita entah bagaimana terlepas dari seatbeltnya dan jatuh ke kematiannya dalam kecelakaan yang merusak reputasi wahana tersebut. Wahana ini nggak segera ditutup, meskipun terus diganggu dengan berbagai masalah teknis selama 11 tahun ke depan hingga akhirnya ditutup dan dibongkar pada tahun 2012. Upaya taman untuk membuat wahananya lebih aman hanya menyebabkan masalah lain di berbagai area. Untungnya, setelah insiden tahun 2001, tidak ada orang lain yang kehilangan nyawa mereka. Mine Scrambler, Playland. The Mine Scrambler di Playland, New York, merenggut 2 nyawa selama masa jabatannya di taman. Dengan yang terakhir adalah karyawan Playland yang bekerja dan telah di sana sepanjang hidupnya. Gabriela Garin terlempar dari wahananya ketika dimulai oleh karyawan lain yang tidak mengikuti pedoman keselamatan yang tepat. Garin berusaha membantu pengendara hanya pengekangan mereka pada saat itu. Dan 3 tahun sebelumnya, seorang gadis berusia 7 tahun meninggal dengan cara yang sama. Dan pedoman keselamatan itu diberlakukan untuk menghentikan hal seperti itu terjadi lagi. Nggak sepenuhnya jelas mengapa aturan itu tidak diikuti secara ketat, tapi 2 kematian menyebabkan Scrambler ditutup untuk selamanya. Derby Racer, Revere Beach. Roller coaster kayu secara teknis tidak lebih berbahaya daripada roller coaster baja modern, asalkan dirawat dengan benar. Tapi banyak dari mereka tidak dirawat dan ini menyebabkan banyak kecelakaan buruk selama bertahun-tahun, termasuk 2 kecelakaan roller coaster kayu yang mengerikan di Pantai Revere di Boston. Mungkin coaster berbahaya yang paling terkenal adalah Derby Racer, yang menyebabkan tidak kurang dari 5 kematian dalam insiden terpisah selama bertahun-tahun di mana orang terlempar dari keretanya. Itu akhirnya dihancurkan pada tahun 1936. Pantai Revere juga menjadi tuan rumah Lightning, yang hanya beroperasi selama 6 tahun. Dan bahkan di hari pertama membunuh seorang pengunjung taman. Itu ditutup pada tahun 1933. Thunder River Rapids Ride, Dream World. Sebagai salah satu wahana taman hiburan paling umum di dunia, wahana arung jeram sungai secara luas dianggap aman dan menyenangkan bagi orang-orang dari segala usia. Namun reputasi mereka ternoda pada tahun 2016 setelah kecelakaan mengerikan di Dream World di Australia. One of the rides have sustained some sort of malfunction causing 2 people to be ejected from a ride. Membawa 6 orang, rakit menabrak yang lain dan terbalik. 4 meninggal semuanya. Tragedi itu mengguncang seluruh negeri dan banyak tamu taman. Dengan Dream World ditutup selama beberapa minggu. Mengejutkannya, wahana itu ditemukan memiliki banyak sekali kegagalan mekanis dan cacat desain yang telah menyebabkan banyak kerusakan yang berbahaya, mendaratkan taman dengan denda yang sangat besar, dan akhirnya penutupan permanen dari wahana itu sendiri. Sydney Ghost Train, Luna Park, Sydney. Luna Park di Sydney, Australia menjadi rumah bagi wahana taman hiburan paling mematikan di Australia pada tahun 1979.
ketika kereta hantu di taman itu terbakar habis pada suatu malam. Api membuat orang terjebak di dalam wahana dan 7 orang kehilangan nyawa mereka. Karena wahana itu hancur total, tidak ada resiko untuk membukanya kembali. Tapi bencana itu membuat Australia takut dan hingga hari ini para yang selamat dan saksi berkampanye untuk penyelidikan penuh atas kebakaran tersebut. Masih belum diketahui bagaimana api dimulai, meskipun beberapa orang berspekulasi tentang pembakaran. Dan banyak yang mengklaim bahwa polisi tidak melakukan tugas mereka pada saat itu dan bahkan mungkin telah melakukan korupsi. Former senior cops say crime boss Abe Saffron was responsible. Those assertions need to be tested with proper evidence. Tidal Wave Pool, aka The Grave Pool, Action Park. Taman hiburan paling terkenal dalam sejarah Amerika tentu saja adalah Action Park, yang beroperasi di New Jersey hampir sepanjang tahun 1980-an. Itu terkenal karena nggak ada aturan kesehatan dan keselamatan dan juga bahaya tinggi dari wahananya. Meskipun Cannonball Loop adalah wahana paling terkenal di Action Park, itu tidak beroperasi cukup lama untuk menyebabkan kematian. Tapi untuk Tidal Wave Pool, menyebabkan setidaknya 2 nyawa. Dan juga sangat berbahaya, sehingga 12 penjaga pantai harus ada di sana setiap saat untuk menyelamatkan orang tanpa henti. Yang mengejutkan, kolam ombak ini masih berfungsi sebagai bagian dari pengganti Action Park, tapi telah dimodifikasi sedemikian rupa agar lebih aman sehingga tidak sama seperti yang lama. People thought that drowning at the Action Park wave pool was part of the ride. Big Dipper, Battersea Park. Kecelakaan taman hiburan terburuk yang pernah terjadi di Inggris. 5 anak kehilangan nyawa mereka dalam kecelakaan mengerikan di roller coaster ini pada tahun 1972. Well, we went round the corner and the first carriage had just reached the top. And then I think the cable broke. Big Dipper adalah roller coaster kayu dan telah mengalami kebakaran pada tahun 1970. Meskipun wahananya selamat dan tidak ada yang terluka. Saat kereta roller coaster sedang menaiki tanjakan pertama, rantai tidak berfungsi dan keretanya mundur, sehingga dia tergelincir. Selain 5 korban tewas, puluhan luka-luka, belum lagi trauma para yang selamat dan keluarga korban. It was a combination of malfunctions which shouldn't have happened. Terakhir itu, yang mungkin merupakan kecelakaan roller coaster terburuk dalam sejarah, menyebabkan wahana itu segera ditutup dan dibongkar dengan cepat. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Haunted Castle, Six Flags Great Adventure. 8 remaja kehilangan nyawa mereka pada suatu malam di bulan Mei 1984 setelah terperangkap di kastil berhantu ketika kebakaran terjadi. 7 orang lainnya terluka dalam kobaran api, yang tetap menjadi kecelakaan taman hiburan paling mematikan yang pernah tercatat. Kebakaran memiliki banyak faktor yang berkontribusi. Mungkin yang paling signifikan adalah karena tidak memiliki sistem penyiram. Ini berarti api berputar di luar kendali dan menghancurkan bangunan sepenuhnya. Six Flags dibawa ke pengadilan karena pembunuhan, tapi dinyatakan tidak bersalah atas dasar bahwa kebakaran itu adalah pembakaran dan bukan akibat kelalaian dari taman atau karyawan. Meskipun faktanya wahana itu tidak sesuai dengan kode keamanan. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.